Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Jumpa lagi dengan saya, Rin Nurhayu, kali ini di pembelajaran seni budaya untuk kelas 10 SMK. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang apresiasi seni budaya Nusantara. Tapi kali ini di part pertama ya ini kita akan membahas tentang apresiasi seni rupa Nusantara dan apresiasi seni musik Nusantara. Nah, seni budaya Nusantara itu merupakan salah satu karya seni yang harusnya diapresiasikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan apresiasi ini, budaya Nusantara itu dapat terjaga kelestariannya. Nah, budaya Nusantara di Indonesia ini sangatlah banyak dan beragam. Di setiap daerah itu memiliki ciri khas yang berbeda dari budaya lainnya. Nah, langsung saja kita ke apresiasi seni rupa Nusantara. Yang A itu ke pengertian. Nah, apresiasi seni sendiri itu merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menentukan dan mengetahui tinggi rendahnya sebuah mutu atau kualitas karya seni atau sastra. Nah, sedangkan apresiasi seni rupa itu merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menentukan dan menilai tinggi rendahnya sebuah mutu atau kualitas karya seni rupa itu sendiri. Nah, contoh karya seni rupa itu ada berupa lukisan, patung, topeng, dan fotografi. Nah, langkah-langkah apresiasi seni rupa itu yang pertama ada penilaian subjektif. Artinya menilai bagus tidaknya sebuah karya berdasarkan pertimbangan sendiri. Nah, misalnya itu apa? Misalnya seperti ini, karya ini sangat bagus atau indah karena kita memandang benda seni itu sangat menyenangkan bagi kita. Maka kita menilai benda itu sangat bagus atau indah. Yang kedua, penilaian objektif, yaitu menilai bagus tidaknya sebuah karya seni berdasarkan ukuran kenyataan dan objek atau karya seni rupa itu sendiri. Jadi kalau objektif di sini harus berupa jujur tapi dengan sopan. Yang C ada pendekatan metode apresiasi. Selain banyak membaca, mendengarkan, dan membiasakan menghayati karya seni, apresiasi ini juga dapat dilakukan dengan berbagai metode atau pendekatan. Yang pertama ada pendekatan aplikatif. Apresiasi dengan pendekatan aplikatif di sini merupakan pendekatan yang ditumbuhkan dengan melakukan kegiatan berkarya seni secara langsung ataupun dilakukan di studio, di kampus, di rumah, atau dimanapun yang kita inginkan. Nah, melalui praktik berkarya itu, apresiasi itu tumbuh dengan serta-merta akibat dari pertimbangan dan penghayatan terhadap proses berkarya. Nah, di dalamnya yang ada hal keunikan teknik, bahan, dan sebagainya. Yang kedua ada pendekatan kesejahteraan. Apresiasi dengan pendekatan kesejahteraan ini merupakan pendekatan karya seni melalui pengenalan terhadap sejarah perkembangan seni. Nah, contohnya pendekatan kesejahteraan ini bisa kita mengunjungi museum melihat karya peninggalan zaman dahulu. Nah, lanjut yang kedua, apresiasi seni musik Nusantara. Nah, yang A pengertian. Musik Nusantara itu adalah seluruh musik yang berkembang di Nusantara yang menunjukkan ciri keindonesiaan baik dalam bahasa maupun melodinya. Nah, musik Nusantara ini terdiri dari ada musik tradisi daerah, musik keroncong, dangdut, musik langgam, musik gambus, perjuangan, dan musik pop. Yang B, sejarah musik Nusantara.
Terdapat tahapan-tahapan perkembangan musik Indonesia atau Nusantara. Nah, berikut tahapan-tahapannya. Yang pertama ada masa sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Nah, pada masa ini, musik itu hanya dipakai dalam kegiatan ritual masyarakat. Menurut beberapa kelompok, bunyi-bunyian yang dihasilkan anggota badan atau alat tertentu itu diyakini memiliki kekuatan magis, ya. Nah, adapun instrumen atau alat musik yang digunakan itu umumnya berasal dari alam sekitarnya. Yang kedua, masa setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Nah, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu pada pertengahan abad itu ke-8 Masehi hingga sampai ke abad 11 yang membuat kebudayaan Jawa itu ikut berkembang. Ya, adapun kebudayaan yang berkembang itu antara lain ada musik, tari, arsitektur, dan seni rupa. Nah, selain itu, gamelan itu juga merupakan gabungan pengaruh seni luar negeri yang beraneka ragam. Ya, yang kaitannya not nada dari Tiongkok, nah instrumen musik dari Asia Tenggara, drum band, dan gerakan musik itu dari India. Nah, itu bisa dikolaborasikan ya pada masa itu. Yang ketiga, masa setelah masuknya pengaruh Islam. Nah, di sini para pedagang timur yang datang ke Indonesia itu tidak hanya bertujuan untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam saja, tetapi mereka juga memperkenalkan musik-musik mereka ke masyarakat Indonesia. Nah, adapun alat musik yang mereka bawa itu contohnya ada gabus dan rebana. Yang keempat, ada masa kolonialisme. Pada masa ini, banyak bangsawan barat itu datang ke Indonesia. Bangsa-bangsa barat itu datang dengan membawa pengaruh terhadap perkembangan musik di Indonesia. Nah, mereka memperkenalkan alat musik dari negeri mereka masing-masing seperti gitar, seruling, ukulele, biole, dan cello. Yang kelima, ada masa kini. Nah, dengan perkembangan teknologi, berbagai musik barat pun itu ikut berkembang di Indonesia. Nah, adapun musik barat itu antaranya ada jazz, blues, rock, pop, dan R&B. Nah, tidak hanya musik dari barat saja yang masuk ke Indonesia, tapi musik dari India pun juga ikut mempengaruhi musik Indonesia melalui film-filmnya. Nah, kita yang C itu ada fungsi musik Nusantara. Nah, musik Nusantara tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, akan tetapi masih banyak fungsi lainnya yang dimiliki musik Nusantara. Nah, adapun fungsi musik Nusantara yang pertama ada sarana hiburan. Ini sebagai sarana hiburan dengan mendengarkan musik Nusantara, kejenuhan akibat rutinitas harian itu dapat hilang. Ya. Selain itu juga mendengarkan musik Nusantara juga bisa dijadikan sebagai sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan warga lainnya. Yang kedua, sarana upacara Buddha atau ritual. Nah, musik Nusantara juga berfungsi sebagai sarana upacara budaya. Adapun upacara yang biasanya menggunakan musik dalam penyelenggaraannya itu seperti upacara kematian, kelahiran, serta upacara keagamaan dan kenegaraan. Yang ketiga, pengiring tarian. Nah, tarian itu udah jelas identik dengan adanya musik ya. Nah, di sini musik sebagai pengiring tarian. Kebanyakan tarian daerah di Indonesia itu hanya bisa diiringi oleh musik daerahnya sendiri. Selain musik daerah, musik-musik pop, dangdut juga dipakai untuk mengiringi tarian modern seperti dansa dan poco-poco. Yang keempat, sarana ekspresi diri. Nah, bagi seorang seniman, musik ini merupakan media yang digunakan untuk mengekspresikan diri mereka. Melalui musik itu, mereka mengaktualisasikan potensi dirinya. Selain itu, melalui musik itu juga seorang seniman dapat mengungkapkan perasaannya, pikiran, gagasan, dan cita-cita tentang dirinya. Nah, yang kelima sebagai sarana ekonomi.
Nah, bagi seorang musisi atau artis profesional, musik tidak hanya berfungsi sebagai media ekspresi ataupun aktualisasi diri, tetapi musik juga berfungsi sebagai sumber penghasilan mereka ya. Mereka merekam hasil karya mereka dalam bentuk bisa kaset atau CD ya, serta menjualnya ke pasaran. Yang keenam, sebagai sarana komunikasi. Nah, bunyi-bunyian di beberapa daerah di Indonesia itu memiliki arti tersendiri bagi anggota kelompok masyarakat tertentu. Nah, bunyi-bunyian itu umumnya memiliki pola ritme dan juga menjadi tanda bagi anggota masyarakat atas suatu peristiwa atau kegiatan. Nah, contohnya itu ada beduk itu yang ada di masjid, lonceng di gereja. Nah, seperti itu contohnya, itu sebagai sarana komunikasi. Yang D itu ragam musik Nusantara. Musik di Indonesia itu sangat beragam bentuknya. Adapun keragaman bentuk musik di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam musik. Antara lainnya yang pertama ada musik keroncong. Ini ya musik keroncong. Ini merupakan salah satu musik Nusantara yang memiliki harmoni musik dan improvisasinya itu yang sangat terbatas. Nah, umumnya lagu-lagunya memiliki bentuk dan susunan yang sama. Saya dalam musik keroncong itu terdiri atas beberapa kalimat ya. Umumnya 7 kalimat dan diselingi dengan permainan alat musik. Musik keroncong mulanya dari sejenis musik Portugis yang mereka beri nama fado ya. Musik tersebut kemudian diperkenalkan di Indonesia oleh para pelaut dan anak buah kapal niaga sekitar abad ke-16. Dalam perjalanannya itu, musik keroncong ini mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Banyak unsur yang berasal dari Nusantara yang masuk dan mempengaruhi musik keroncong. Antaranya itu penggunaan alat musik tradisional seperti seruling dan beberapa komponen dari gamelan. Sehingga akhirnya pada abad ke-19, jenis musik yang sudah mengalami percampuran itu mulai populer di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, awalnya musik ini dimainkan dengan alat musik yang memiliki dawai seperti biola, ukulele, dan juga cello. Tapi musik ini kemudian bercampur dengan kesenian tradisional sehingga alat musik yang digunakan untuk memainkan musik keroncong ini adalah alat musik khas Nusantara. Yang kedua, musik daerah atau tradisional. Musik daerah atau musik tradisional ini merupakan musik yang lahir dan berkembang di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Nah, ciri khas musik ini terletak pada isi lagu dan instrumennya atau pada alat musiknya. Karakteristiknya yang khas musik ini yaitu syair dan melodinya itu menggunakan bahasa dan gaya daerah setempat ya. Nah, Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang terbentang dari Aceh hingga Papua. Masyarakat di setiap pulau itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan tradisi dan budaya setempat masing-masing ya. Nah, tradisi ini merupakan identitas atau jati diri dan media ekspresi bagi masyarakat tersebut. Nah, ini ada contohnya, ada gamelan ya. Gamelan biasanya dimainkan pada orang Jawa ya, biasa disebut dengan kuningan yang menggunakan ada gong dan sebagainya. Yang ketiga ada musik populer atau sering disebut dengan musik pop ya. Istilah musik pop itu awalnya berasal dari singkatan populer, yaitu sebuah genre musik dari musik populer yang berasal dalam bentuk modern pada tahun 1950-an yang berasal dari rock and roll. Nah, musik ini memiliki ciri antara lain penggunaan ritme yang terasa bebas dengan mengutamakan permainan drum dan gitar bass ya. Komposisi melodinya juga mudah dicerna. Biasanya para musisi itu menambahkan variasi gaya yang beraneka ragam untuk menambah daya tarik dan penghayatan pendengar atau penontonnya. Nah, musik pop itu ciri khasnya biasanya mudah terkenal antara anak kecil sampai orang dewasa.
sampai orang tua, dan musiknya itu mudah terlupakan. Setelah ada musik terbaru, maka dia akan tertinggal. Yang ngetren ya musik terbaru itu. Seperti itu adalah musik populer. Yang keempat ada musik dangdut. Nah, dangdut itu merupakan jenis musik Nusantara yang terbentuk dari hasil perpaduan antara musik India dengan musik Melayu, ya. Kemudian musik ini berkembang dan menampilkan cirinya yang khas dan berbeda dengan musik akarnya, yaitu akarnya tadi dari India dan Melayu. Salah satu ciri khas musik dangdut terletak pada pukulan atau musiknya, sejenis alat musik perkusi yang menghasilkan bunyi dangdut, ya, itu dinamakan dengan tabla. Nah, iramanya itu juga cenderung ringan sehingga mendorong penyanyi dan pendengarnya itu menggerakkan anggota badannya atau untuk berjoget. Nah, lagu pada musik dangdut itu juga mudah dicerna sehingga masyarakat mudah menerimanya dan menyukai musik dangdut. Nah, ini ada Raja Dangdut ya gambarnya. Yang kelima, yang terakhir itu ada musik perjuangan. Nah, musik perjuangan ini merupakan musik yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang sedang terjajah oleh bangsa asing. Melalui musik perjuangan ini, para pejuang itu berusaha mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan untuk membangkitkan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Nah, musik ini berisi tentang ajakan untuk berjuang, ajakan untuk rela berkorban demi tanah air. Nah, tujuannya untuk memberikan semangat. Irama musik ini dibuat cepat, semangat, serta diakhiri dengan semarak. Nah, contoh musik perjuangan itu ada Indonesia Pusaka dan ada juga Rayuan Pulau Kelapa. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang apresiasi seni rupa Nusantara dan apresiasi seni musik Nusantara. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apresiasi seni tari Nusantara dan apresiasi seni teater Nusantara. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.